Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Sang Buddha di dalam bait terakhir tadi mengatakan penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna. Jadi memberikan persembahan persajian makanan maupun mengirim doa bukan bentuk berhala. Bukan bentuk berhala, bukan satu pemujaan, namun penghormatan kepada leluhur. Berbeda pengertiannya, yaitu penghormatan kepada leluhur karena orang yang telah kita hormati telah berjasa kepada kita. Lebih jelas lagi di dalam banyak kesempatan, di dalam banyak sutta dalam agama Buddha, sutta itu khotbah. Sang Buddha menyampaikan beberapa khotbah menyinggung tentang leluhur-leluhur keluarga yang telah tiada. Apa sebaiknya yang perlu dilakukan oleh keluarga-keluarga yang masih hidup. Sang Buddha berpesan yang pertama kepada seorang pemuda yang bernama Sigala. Kepada pemuda Sigala ini Sang Buddha banyak menyampaikan nasihat-nasihat yang ada hubungannya dengan kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan. Kemudian Sang Buddha juga menyinggung dalam Sigala Wada Sutta itu beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, dipenuhi oleh seorang anak kepada orang tuanya. Salah satu kewajiban anak kepada orang tuanya, kalau orang tuanya itu masih hidup itu juga bagaimana, dan setelah orang tuanya itu meninggal itu bagaimana. Di dalam Sigala Wada Sutta disebutkan kewajiban seorang anak ketika orang tuanya telah meninggal. Tolong itu di anak-anak itu. Sebelah anak-anak Sigala Wada Sutta menyebutkan tentang kewajiban seorang anak terus memberikan persembahan kepada orang tuanya yang telah meninggal. Berarti ini sebelum ajaran Sang Buddha itu ada, penghormatan kepada orang tua, kepada leluhur itu sudah ada, sudah ada untuk meneruskan. Kadang-kadang kita sebagai generasi penerus, apa sih manfaatnya? Kita mengatakan orang modern tidak perlu yang dilakukan orang tua menghormati leluhur, lebih-lebih tidak kasat mata lagi. Ada juga yang meragukan seperti itu. Bahkan dikala saya masih kecil pun orang tua itu juga sering mengirim doa-doa leluhur. Pada waktu masih kecil kita pun tidak boleh katakan meremehkan, menyepelekan. Namun setelah kita belajar sutta-sutta kitab suci, ternyata penting sekali orang beragama terutama agama Buddha memberikan penghormatan kepada leluhur, salah satu kewajiban dari anak kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Coba kita renungkan kenapa kita harus menghormati leluhur orang tua kita, nenek moyang kita. Kita bisa bayangkan semasa kita masih kecil, kalau leluhur atau orang tua kita yang telah mati tidak peduli, tidak mempunyai kasih sayang kepada kita. Ketika kita masih kecil, tidak dikasih makan sehari 2 hari ini, bisa bertahan saat ini? Tidak bisa. Kemudian ngajari menghitung, ngajari huruf bahkan masukkan terapi-terapi untuk demi kebahagiaan anak menyekolahkan. Bahkan ketika sakit ketika kita sakit, orang tua berpikir bagaimana kalau bisa memindahkan rasa sakit itu pada dirinya. Itu kalau orang tua. Belum tentu ketika orang tuanya sakit anak berpikir untuk memindahkan rasa sakit kepada dirinya. Tapi kalau orang tua berpikir kalau bisa memindahkan rasa sakit anaknya kepada dirinya, kepada anaknya. Jadi banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua kita. Bahkan Sang Buddha mengatakan kalau umurmu diperpanjang, seluruh umurmu, seluruh hidupmu itu dipakai untuk berbakti kepada orang tuamu, waktunya tidak pernah akan cukup. Bisa juga dikatakan dalam Sutra Bakti seorang anak, kamu bakti kepada orang tuamu, kamu menggendong orang tuamu saking beratnya,
kemudian badan jasmanimu itu jadi debu, jadi abu, kamu pun belum pernah akan membalas kebaikan dari orang tuamu. Jadi besar sekali ya jasa dan pengorbanan dari leluhur-leluhur kita ya kepada kita. Maka di dalam beberapa kesempatan Sang Buddha mengingatkan kepada generasi-generasi, kepada umatnya untuk ingat kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Yang pertama sumbernya adalah Sigalowada Sutta, disebutkan situ kewajiban seorang anak kepada keluarga yang telah meninggal. Kemudian yang kedua di dalam Mahaparinibbana Sutta, hendaknya keluarga berkumpul ya secara berkala ya. Ada beberapa peringatan-peringatan sampai sekarang ya, itu sering berkumpul ya, reuni keluarga dalam rangka mengingat mendoakan leluhur-leluhur keluarga. Ada Jingbing ya tanggal 15 itu ya, tanggal 4 atau 5 April itu berkumpul di kuburan. Kalau dimakamkan, kalau disimpan di tempat-tempat abu ya seperti ini, kita reuni ya dengan keluarga menyembayangi mendoakan leluhur yang telah tiada. Tradisi Mahayana di saat hari Ulan Bana ya. Kemudian Coki itu juga kami sering melayani pelayanan di saat Coki orang tua yang meninggal. Jadi secara berkala. Memang tidak disebutkan ya berapa kali kita ingat kepada leluhur mendoakan, tidak. Setiap saat ya kita bisa mendoakan leluhur-leluhur yang telah tiada. Kemudian juga Sang Buddha menyinggung ternyata kemakmuran kesejahteraan satu masyarakat, kemakmuran kesejahteraan satu keluarga itu ada kaitannya bagaimana penghormatan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Dikatakan ketika Sang Buddha, apakah suku Waji, salah satu ya suku di India, apakah terus ya menghormati leluhur-leluhur, menghormati tempat-tempat untuk menghormati leluhur-leluhur yang telah tiada? Kalau terus berarti kesejahteraan negara itu, suku bangsa itu terus terjamin. Jadi ada kaitannya kesejahteraan. Saya ingat cerita di salah satu suku di Indonesia, ada seorang pemuda itu merawat, mengambil kerangka-kerangka, padahal tidak tahu itu kerangka siapa, kemudian diwadahi di bajunya, kemudian ditempatkan di tempat yang layak. Sejak memperlakukan kerangka-kerangka itu ya, ekonomi keluarganya itu meningkat. Kemudian masyarakat menyimpulkan ternyata merawat leluhur yang telah tiada itu membawa berkah, kemakmuran, kesejahteraan bagi keluarga ya. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, memang secara pasti kita tidak tahu leluhur-leluhur kita itu berada di alam mana. Justru karena tidak tahu itulah kita antisipasi. Syukur kalau leluhur keluarga itu sudah telah di alam bahagia di atas ya, pasti memberikan doa restu kepada kita. Kalau leluhur keluarga itu di tingkat kita mempunyai tingkat kesulitan-kesulitan, kewajiban bagi keluarga terutama yang masih hidup ini untuk membantu mereka. Kemudian Bapak Ibu, Sang Buddha juga menyinggung di dalam Theravada Sutta, rasa simpatik kepada leluhur keluarga bisa ditunjukkan dengan memberikan persembahan-persembahan. Memang secara kasat mata Bapak Ibu, persembahan ini juga tidak akan berkurang sampai akhir nanti, juga tidak akan berkurang. Kuenya juga tidak akan cuil juga ya. Namun sebagai alat bantu dan mengkondisikan arwah leluhur itu punya perasaan bahagia. Siapa di antara kita semua yang ada di sini yang tidak suka ya, yang tidak senang dikasih persembahan-persembahan sebanyak ini, pasti ada perasaan suka. Demikian pula leluhur di alam sana pun, oh ternyata saya pun mati, masih keluargaku masih ingat, masih melayani. Perasaan bahagia itulah yang dibutuhkan untuk mendukungnya kelahnya di alam bahagia. Kemudian ada sutta yang lain dalam Patakama Sutta dan Aditya Sutta. Sebagian penghasilanmu hendaknya ya disisihkan, ada porsi untuk mengingat leluhurmu yang telah tiada, yaitu memberi sarana-sarana yang ada kaitannya dengan leluhur-leluhur. Memang kita mengatakan orang modern
itu ya katakan ketinggalan zaman. Contohnya saja bakar rumah-rumahan, bakar kertas-kertasan ya. Namun itu satu alat bakti saja. Dalam bentuk lain pun juga sebetulnya boleh saja ya. Namun untuk menghilangkan suatu tradisi-tradisi yang sudah lama itu kan tidak gampang. Yang penting adalah semangatnya, bagaimana generasi muda itu memaknai ya dari generasi tua itu bisa juga ya dalam bentuk-bentuk lain, yaitu pelimpahan jasa, berbuat kebajikan berdana, kemudian memberi keramah tamahan, kemudian di saat Imlek juga akan membagi ampo-ampo kepada masyarakat maupun kepada orang yang butuhkan, mengatakan kulimpahkan kebaikanku, membagi rezeki kepada orang lain itu kepada leluhurku, semoga terbantu di alam bahagia. Semoga dengan pelaksanaan acara peringatan 100 hari maupun menjelang Imlek ini, yang hadir maupun yang tidak hadir merasa puas dan lega karena mempunyai waktu dan kesempatan untuk berbakti kepada leluhur, mengirim doa. Semoga leluhur yang kita doakan benar-benar terlahir di alam bahagia, dan setelah lahir bahagia memberikan doa restunya kepada Bapak Ibu sekalian untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dan keharmonisan rumah tangga. Sadu, sadu, sadu.